mempersilahkan dari fraksi Gerindra, Prof. Johar. Ya. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang hormati, seluruh tamu-tamu berbahagia hari ini, ya kita sudah terharu ya mendengarkan. Dan ini bukan yang pertama, kita pun ke daerah, tangis-tangisan itu selalu kami dapatkan terhadap kondisi keadaan kita sekarang ini. Seperti kita sampaikan kepada rapat dengan Menteri bahwa pendidikan adalah tugas negara. Tapi ke negara kita, pemerintah belum mampu, maka diminta masyarakat bantu, maka berilah yayasan-yayasan perguruan tinggi pendidikan swasta. Dan juga penyediaan guru itu tanggung jawab negara. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan kepada pemerintah. Tugas negara lah menyiapkan guru-guru, tapi karena belum mampu, maka diminta masyarakat. Nah, oleh karena kita sudah sepakat dengan desakan dari kita teman-teman Komisi 10, ya, akhirnya disetujui pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi guru. Nah, tapi kita juga minta syarat waktu itu tidak ada tes, karena mereka sudah dites oleh kondisi itu. Ya, jadi guru-gurunya sudah berpengalaman, pengabdiannya itulah sebagai tanda terima kasih pemerintah terhadap mereka. Nah, kita baca di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu tidak ada tes, ya langsung bisa diterima. Ada undang-undang lain mengatakan kalau menjadi PNS harus dites, oke lah. Tapi itu hanya syarat saja, ya syarat saja. Nah, oleh karena fraksi Gerindra secara resmi telah menulis surat kepada pemerintah untuk menerima 1 juta guru ini tanpa tes. Ya, secara resmi sudah disampaikan kepada pemerintah, itu diingatkan oleh fraksi kami untuk diperjuangkan di Komisi 10. Nah, kita sudah tahu sekitar 7 tahun sudah pemerintah tidak mengangkat PNS guru. 7 tahun. Dan setiap tahun puluhan ribu guru pensiun. Ini krisis. Pendidikan Indonesia bisa SOS. Seandainya tidak ada penghargaan apapun terhadap guru-guru swasta ini, guru-guru honorer ini, ya tadi ada disampaikan mogok, seperti mogok, maka ya pendidikan Indonesia akan close. Masa depan bangsa ini akan dipertanyakan. Nah, ini harus disadari oleh pemerintah, terutama menteri-menteri terkait tentang ini. Nah, oleh karena itu salah satu contoh, tolong ditayangkan, Mas Gianto. Nah, ini pengumuman yang pertama, jadi guru di dapil saya, Indawati, guru Sembiring, nilainya tinggi sekali. Jadi tinggi, ya tadi dikatakan oleh si Mas tadi, yang dari DPRD Bulukumba, sampai ada yang kenduri, ada yang potong kambing. Tapi kemarin pengumuman berapa hari yang lalu, yang kedua, tolong Mas, yang kedua, pengumuman yang kedua, nilainya nol. Bayangkan ya penderitaan seorang guru yang sudah mengabdi sekian tahun tidak dapat apapun nilainya. Ini langsung saya temui Dirjen GTK, akan kami periksa Pak, Ya dengan kaget, mungkin kaget, dan saya beritahu sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten buat surat resmi kepada Menteri tentang hal ini. Ini salah satu, mungkin banyak lagi yang seperti ini. Korban-korban dari, ya, kata teman ini permainan operator lah, apa, jadi suka-suka hati, tidak ada penghargaan sedikit pun terhadap nilai yang mereka dapatkan pada awal yang pertama. Ini adalah SOS pendidikan kita kalau ini tidak dibenahi. Jadi, saya minta Saudara Menteri mudah-mudahan mendengar ini, perbaikilah ya kinerja saudara, sehingga saudara bisa diharapkan bisa menempa masa depan yang cemerlang bagi bangsa ini. Bukan hancurnya pendidikan Indonesia ini di masa Anda sebagai Menteri. Jangan sampai itu terjadi. Di catatan sejarah, jangan sampai ya kehancuran pendidikan ini di tangan saudara Menteri. Ya, saudara Menteri harap ini dengar, jangan sampai cacat pendidikan Indonesia ini di tangan Anda. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Johar, catatannya, responnya luar biasa, termasuk menyampaikan kasus di Sumatera Utara.
betapa itu suasana yang sedang kita hadapi semuanya di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi akan terus kita kawal menyangkut soal perubahan-perubahan ini. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan karena Nasdem tidak ada yang hadir fisik. Saya persilahkan dari fraksi PKB. Kami persilahkan Bang Andi dulu, nanti Pak Bisri. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bapak-Bapak Ibu semuanya, dan tentu saja kepada perutusan dari Ibu dan Bapak, juga anggota DPR dari anggota-anggota DPR dari Bulukumba. Alhamdulillah, sama dengan yang lain, itu WA kita ini Pak Ketua siang malam itu terisi. Kita melihat juga kemarin Pak Dede itu dimarah-marahin ya Pak. Dimarahin Pak di YouTuber beliau. Jadi kita ini hampir setahun di tempat ini, di koridor atas itu datang guru honorer bukan kali, melodrama, perlu tangisan, dan kita di sini ya mohon maaf tanda kutip kita keras kalau ngomong dengan Mas Menteri. Jadi apa yang disampaikan seperti tadi, saya garis pertama Pak Bupati Bulukumba menitipkan tentang skema pembiayaan, penganggaran, penggajian, itu sudah kita tanyakan. Pak Menteri gimana? Tapi diomongkan lisan, tidak tertulis. Jadi tidak ada payungnya untuk dijadikan itu sebagai sesuatu yang memang ini sesuatu alat pembuktian berikutnya. Sampai sekarang, makanya tadi diusulkan oleh Ibu Wakil Pimpinan, harus ditanyakan kembali. Dan pasti kita tanyakan, Pak Menteri sesungguhnya ini larinya persoalan kemana? Dau itu, semua bupati, kabupaten dan kota itu ya takut gubernur untuk seperti tadi itu dengan berapa porsi, berapa harus diterima tidak. Kalau diterima tidak digaji, siapa beban kami di APBD tidak kuat semuanya. Itu sudah berkali-kali juga kita singgung, dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai panja, tidak kurang kita dengan suara ada Pak Profesor Maliki, Profesor Johar, dan semua pimpinan itu afirmasinya enggak kurang-kurang. Persoalannya di mana singkarutnya ini persoalan tetap menjadi tanggung jawab kita di pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk terus menyuarakan juga sebagai penyambung lidah, sebagai bagaimana ini tujuan-tujuan yang diperjuangkan Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan. Saya laporkan juga kepada pimpinan, setiap saya ke dapil itu ditemui oleh Wajo, ditemui oleh pernah Bulukumba, ditemui oleh semuanya. Itu persoalan kita kalau ke resesi itu ya persoalan honorer ini. Jadi sebetulnya sampai mimpi-mimpi kita juga mimpi honorer itu. Bagaimana caranya? P3K sudah menyerang mereka, sudah menerima P3K untuk tidak jadi ASN, tapi lihat pengumuman kemarin yang disampaikan oleh Profesor Johar barusan itu sungguh-sungguh melodramatis, karena yang tertinggi nilainya keluar lagi pengumuman berikutnya tidak masuk. Ini apa yang terjadi? Artinya bukan komputernya yang salah, operatornya. Ya, ini operator. Jadi Bapak Ibu semua tadi itu saya juga selalu dalam hati yang paling dalam itu, mumpung sudah 2 tahun di sini, sebelumnya di Komisi 1, di Komisi 5, datang ke tempat ini melihat persoalan, ini persoalan bangsa ini. Bukan persoalan main-main, bukan persoalan proyek jembatan yang dibangun, jalan yang dibangun. Ini persoalan generasi. Saya ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, katanya 50.000 akan pensiun guru. Besok habis, tinggal 2 tahun lagi. Lah, siapa penggantinya? Ini nih. Jadi apa yang kita bicarakan dan berkali-kali kita bicarakan yang Bapak sampaikan semua tadi itu, terutama Ibu berdua, itu bagian yang menjadi mimpi mimpi buruk kami juga kalau tidak tercapai itu. Mimpi buruk kami. Kami tidak tenang duduk di tempat seperti ini, digaji, duduk mendengarkan, tapi hasilnya ya seperti yang kita lihat bersama. Jadi saya melihat ini, saya buka HP sekarang ini, apa yang disampaikan sebagai contoh konkret kan DPR Bulukumba, ini sudah viral lagi nih di Bulukumba. Untunglah Bapak, jadi mungkin Pak Pahidin dan kawan-kawan ini, Pak Ketua DPR, nanti Pak Bupati kelihatannya ikuti nih, Bupati Bulukumba ini.
Iya, jadi pertanggungjawaban Anda juga sampai di sini dan untuk dikomunikasikan bahwa apa yang amanah yang Anda bawa dari sana itu sudah dibicarakan di sini. Jadi persoalannya tentu saja tindak lanjut dari panja kita, Bu ya. Panja tentang ini, karena kalau tidak persoalan ini akan kalau ditunda akan bertumpuk. Yang pertama sudah selesai. Yang pertama banyak membuahkan perni-perni persoalan. Nanti dibuka lagi, belum selesai persoalan pertama tadi, bertumpuk lagi persoalan sampai yang kedua, yang ketiga. Artinya memang tidak ada kemajuan. Kalau disebut tidak ada kemajuan, nanti orang bertanya, mungkin tidak ada niat baik dari pemerintah. Nah, kembalikan lagi kita ke anggota Komisi 10. Bagaimana perjuangan Komisi 10? Tentu saya seperti yang saya disampaikan oleh Bapak semua tadi, perjuangan itu tidak pernah berhenti di kita, tapi ya memang harus saling kolaborasi kalau istilahnya yang baik itu. Kalau tidak pada kolaborasi ya saling ini. Bapak tadi menyampaikan sudah pernah sampai Pak Dirjen GK Profesor menanyakan langsung, tapi yang lainnya gimana? Tidak ada perwakilan menanyakan itu. Nah, viral tentang persoalan-persoalan perni yang pertama tadi itu sudah semakin besar. Banyak protes di daerah, protes. Dan ini tentu saja protes itu mudah-mudahan Mas Menteri Nadiem ini mendengarkan, aparatnya mendengarkan. Karena terbukti juga waktu itu pimpinan komisi minta supaya Mas Nadiem itu tidak menunda, kalau tidak salah Pak ya, menunda pengumuman. Ternyata ditunda, tapi ditunda pada saat kita reses itu. Pertama reses Pak ya, itu. Jadi pintarnya juga begitu, ditundanya pada saat kita langsung reses itu ditunda. Tapi itu permintaan kita, dan hasilnya ya dari sekian itu harus 170.000 dari sekian yang mendaftar 600 itu. Nah, ini bagian-bagian yang menjadi kegelisahan kami, dan tentu saja tidak berhenti berjuang setelah kedatangan Bapak Ibu semua di sini. Jauh-jauh dari daerah, tadi terlambat PCR-nya bermasalah lagi, terus datang ke sini, ya, bicara-bicara tanpa kesimpulan yang jelas. Oleh karenanya Pak Pimpinan, saya sebagai anggota meminta betul bahwa catatan dari pertemuan ini betul-betul menjadi kesimpulan nanti, karena kita sifatnya mendengarkan dan ada tindak lanjut follow up yang jelas kepada khususnya kepada Mas Menteri Nadiem. Mas Menteri Nadiem ini kan cerdas tapi muda, orangnya masih muda, dan ya, terus terang saja pengalamannya sebagai guru mungkin tidak pernah jadi guru, tidak merasakan guru. Dan seperti kita ini, saya ini anak guru Pak, anak kiai yang mengajar sejak muda sampai tua, 91 tahun dengan santri-santrinya gitu, tahu betul bagaimana pembelajaran itu diperoleh dengan sangat susah, tapi ya di kampung maksud saya, tapi ya dengan hasilnya seperti ini, anaknya bisa juga jadi DPR, dan saudara-saudaranya bisa jadi orang karena mereka ini guru-guru ini. Kalau kita mereka itu ya kita tidak jadi orang, tidak jadi apa-apa. Saya pikir itu bagian dari apresiasi saya kepada Bapak Ibu semuanya. Salam saya Amure kepada Pak Bupati. Saya pikir bukan cuma Pak Bupati Bulukumba yang geger tapi Bupati Bone, Sidrap, Maros, Sinjai, semuanya begitu yang dari Dapil Sosial 2. Saya pikir itu pimpinan yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi. Pak Bisri, Pak Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 10, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir yang kami hormati. Nambah sedikit pimpinan, pengalaman Komisi 8, kalau waktu itu negara utang impasing karena sertifikasi 6,3 triliun. Sehingga kita sepakat mengundang Pak Penas, mengundang Menteri Keuangan, ya, Menteri Agama. Nah, polemik antara APBD dan APBN ini kan tidak jelas. Sehingga saya minta pada pimpinan bisa mengundang Menteri Pendidikan, Pak Penas, kemudian Menteri Keuangan. Sebetulnya di mana, dan
satu-satunya jalan itu pengalaman Komisi 8 ya Mas Fikri ya, sehingga 63 triliun juga bisa. Mudah-mudahan dengan hadirnya 3 kementerian, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Bappenas, saya pikir nanti pimpinan bisa jelas uangnya dari mana, kapan bisa cair, kemudian berapa anggarannya, sehingga kan tidak jelas. Ada yang sudah P3K 5,3,6 juta, Bu, itu kan tidak jelas juga. Mungkin itu Pak pimpinan yang harus kita bantu, dan saya yakin Bu, ini ibu-ibu itu ada ibu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kita merinding. Ini punya nyai semua kok bisa datang ke sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri. Terima kasih Bang Andi mewakili dari fraksi PKB. Selanjutnya saya persilahkan ini Kang Dede, ambil silakan Kang. Izin Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Bulukumba, DPRD yang luar biasa ini, perjalanannya pasti jauh sini. Teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Ibu Lina, dari Jawa Timur. Saya bingung harus ngomong apa lagi, karena hampir semuanya ini saya rasa sudah menyampaikan. Tetapi mari kita lihat sebuah gambaran yang sederhana. Anak kita sekarang hidup dengan Google. Kita dulu tidak hidup dengan Google, kita mencari segala sesuatu dari guru. Anak-anak sekarang punya HP, punya gadget, dan dia mencari informasi dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gurunya tidak segera kita sejahterakan, kita angkat, ke depan murid tidak respect lagi kepada guru. Karena dia mendapatkan segala sesuatu dari Google. Mari kita lihat lagi sekarang gambaran yang sederhana. Saya terima kasih Pak Fahidin tadi menjelaskan mengenai daerah, bupati, bingung ini kira-kira anggarannya nanti dari mana. Saya melihat sedikit, yaitu Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021. Di situ dijelaskan, ya, pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia, antara lain adalah pendidikan, dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non-PNS sebesar 19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada. Masalahnya apakah ini sampai kepada daerah? Lalu peran negara bagaimana menyampaikannya kepada daerah? Itulah salah satu bentuk kenapa formasi akhirnya tidak dimunculkan. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah masalah koordinasi. Yuk kita lihat sedikit gambarannya. Dibutuhkan 19,63 triliun. Sementara, itu angka yang kecil Pak Amure. Untuk penambahan kereta api cepat, itu dibutuhkan kurang lebih 27,7 triliun dari APBN. Anggaran infrastruktur kita untuk tahun 2022, itu kurang lebih, penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan 55 triliun. Dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar 417 triliun. Jadi 19 triliun itu kecil. Jadi saya membayangkan dalam kesempatan ini, nanti kita pasti akan kita diskusi dengan Mas Menteri, tetapi saya ingin membayangkan, Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa ketika kemarin berbicara soal pinjol. Berantas pinjol. Oke? Pak Jokowi kemarin juga sudah sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa PCR harus turun 300.000. Semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan, angkat guru-guru itu UMR. Hanya dibutuhkan kata-kata itu. Daripada kita bertempur, berdebat terus-menerus, nggak ada selesai-selesainya. Nah inilah, saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Karena kami yakin pimpinan, Pak Huda, semua yang hadir di sini semua sangat mendukung agar guru-guru kita ini segera diangkat. Kenapa? Kita butuh kok. Mungkin itu tambahan dari saya, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu segera cepat terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede atas respon dan sikap tegasnya menyangkut soal ini.